Malam itu, langit Makkah terasa berat. Di tengah kerumunan yang bersorak, seorang pria terikat di tiang kayu, tubuhnya penuh luka. Dia adalah Hubaib bin Adi, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang siap menghadapi kematian. Dengan suara lemah tapi penuh keyakinan, ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, hitunglah mereka satu persatu, dan jangan sisakan seorang pun dari mereka." Di antara mereka yang menyaksikan, seorang pemuda bernama Said bin Amir al-Jumahi berdiri diam. Ia tidak ikut menyiksa Hubaib, tapi juga tidak menghentikan kebiadaban itu. Hatinya bergetar. Doa Hubaib terus terngiang-ngiang dalam pikirannya, mengusik tidurnya malam demi malam. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk mengirimkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kolom komentar. Tahun berlalu, Islam semakin berkembang. Said menyaksikan keajaiban Fathu Makkah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota tanpa pertumpahan darah. Saat itu juga, ia mendengar firman Allah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar, ayat 53. Kalimat itu menembus hatinya. Dengan air mata yang mengalir, ia mendatangi Madinah dan mengucapkan syahadat di hadapan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun, meski telah masuk Islam, rasa bersalahnya tidak hilang. Ia bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, apakah mungkin Allah mengampuni seseorang yang telah menyaksikan kezaliman tanpa berbuat apapun?" Umar menatapnya dan berkata, "Tidak ada dosa yang tidak diampuni jika engkau bertaubat dengan sungguh-sungguh." Sejak hari itu, Said mengabdikan hidupnya untuk Allah. Ia menolak kekayaan dunia dan lebih memilih hidup sederhana. Namun, di hatinya, ia masih merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Sampai suatu hari, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika ajalnya tiba, Said wafat dalam keadaan sujud. Keluarganya yang berduka membawa jenazahnya ke pemakaman Baqi. Namun, saat liang lahat hendak ditutup, tanah tiba-tiba bergerak sendiri, menutup kuburnya tanpa bantuan siapapun. Orang-orang terperanjat. Mereka mencoba menggali kembali, tapi tanah itu tetap tertutup rapat, seolah tak ingin dibuka lagi. Kabar ini sampai ke Umar bin Khattab. Saat ia melihat makam Said, matanya berkaca-kaca. Mungkin inilah tanda bahwa Allah telah mengampuninya, gumam Umar. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni, selama kita sungguh-sungguh bertaubat. Said membuktikan bahwa rahmat Allah selalu lebih luas dari kesalahan manusia. Siapapun yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus, akan diterima dengan kasih sayang. Jika kamu pernah merasa bersalah atas dosa di masa lalu, ingatlah firman Allah dalam Quran Surah At-Tahrim, ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Apa pendapatmu tentang keajaiban yang terjadi pada Said? Apakah kamu percaya bahwa setiap orang punya kesempatan kedua?